Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara malam ini? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan tangan Tuhan, di dalam keadaan yang baik. Dan malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami merasakan kebaikan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebentar kami mau belajar kembali dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan akan memimpin setiap kami mau membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Malam hari ini saya mengambil sebuah tema, pengharapan yang tidak mengecewakan. Wah, pengharapan yang tidak mengecewakan. Ternyata memang ada pengharapan yang mengecewakan ya. Dan malam ini kita mau sama-sama belajar tentang hal itu. Kita mau sama-sama belajar tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Diambil dari Roma 5 ayat 2 sampai ayat 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan ini memiliki beberapa arti. Yang pertama, sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, orang yang diharapkan atau yang dapat dipercaya. Setiap kita pasti inginlah selalu mengharapkan hal-hal yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang baik itu tidak selalu terjadi dalam hidup kita. Di dalam hidup kita banyak juga mengalami hal-hal yang menurut kita tidak baik. Banyak terjadi di dalam hidup kita hal-hal yang mungkin membuat kita kecewa, yang membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut menghadapi hari-hari kita, dan kita kecewa dengan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena yang terjadi dalam hidup kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki dalam hidup kita? Yang pertama, pengharapan itu adalah sebagai proses. Pengharapan itu adalah sebagai proses. Ayat 3 dan sampai ayat 4 di situ ada satu urutan di mana pengharapan itu ternyata bukan ada di depan, ya. Karena itu kenapa pengharapan itu disebut sebagai suatu proses. Yang pertama, kesengsaraan. Dalam ayat 3 karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Berarti kesengsaraan itu pertama. Sesudah itu ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi pengharapan itu ada di akhir proses. Nah, inilah yang harus kita mengerti, bahwa ternyata pengharapan itu ada di akhir proses. Pengharapan yang tidak mengecewakan itu ternyata harus melalui satu proses. Proses yang pertama adalah kesengsaraan. Terus kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji dan akhirnya akan berbuah pengharapan. Kenapa kenyataannya orang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena kita sering salah meletakkan pengharapan kita itu di depan proses yang lainnya. Jadi kita meletakkan bukan pengharapan itu ada di belakang sebagai akhir proses, tapi ternyata kita suka meletakkan pengharapan itu di depan. Sehingga waktu kesengsaraan datang, kita tidak tahan uji, terus akhirnya semuanya mengecewakan kita. Jadi pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi itu tidak mengecewakan kita. Sekali lagi ternyata pengharapan itu adalah sebuah proses. Proses itu ada di akhir pengharapan itu. Kita letakkan jangan salah ya. Jadi waktu kita menghadapi kesengsaraan itu membuat kita semakin tekun, dan tekun itu akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji akan membuahkan pengharapan. Yang pertama tadi pengharapan sebagai proses. Yang kedua,
meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 147 ayat 11 dikatakan, Bapak Ibu bisa baca ayatnya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sudah sangat jelas ya, untuk kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan adalah kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita meletakkan pengharapan itu ke tempat yang salah. Ya, kadang-kadang kita meletakkan pengharapan itu kepada apa yang kita punya, kekayaan kita, jabatan kita, kekuatan kita, orang-orang yang kita bisa andalkan, orang-orang yang kita bisa harapkan. Nah, ternyata hal-hal seperti itu bisa membuat kita kecewa. Supaya kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan, letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena cuma di dalam Tuhanlah, hanya di dalam Tuhan sajalah ada pengharapan yang pasti. Ya, apapun keadaan kita saat ini itu ada di dalam rancangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Ada seorang bapak yang mempunyai anak. Dia punya anak 4 orang anak laki-laki. Dan bapak ini memberi tugas kepada anak-anaknya. Mereka harus pergi ke hutan dan memperhatikan sebuah pohon pir yang ada di hutan itu. Anak yang pertama disuruh melihat pohon pir itu pada saat musim dingin. Anak yang kedua disuruh melihat pohon pir itu pada saat musim semi. Anak yang ketiga disuruh oleh ayahnya untuk melihat pohon pir itu pada saat musim panas. Dan anak yang keempat disuruh melihat ayahnya untuk melihat pohon pir itu pada saat musim gugur. Setelah semua anak-anaknya melihat pohon pir itu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ayahnya, mereka harus melaporkan kepada ayahnya. Dan ayahnya menanyakan kepada anak-anaknya, apa yang kalian lihat? Anak yang pertama mengatakan, pohon pir itu ayah sangat jelek dan batangnya bengkok. Anak yang kedua bilang, tidak. Waktu saya ke sana, saya lihat pohon pir itu tumbuh kuncup-kuncup yang menjanjikan, kuncup-kuncup hijau yang masih kecil yang menjanjikan. Yang ketiga, anak ketiga, dia bilang tidak, saya melihat pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau yang harum. Anak yang keempat bilang semua salah, saya melihat pohon pir itu penuh dengan buah yang matang dan sudah ranum, yang udah enak dimakan. Ayahnya ini tertawa melihat jawaban dari keempat anaknya ini. Dan ayahnya ini bilang, semua jawaban kalian adalah benar. Tetapi karena kalian melihat di waktu yang berbeda, menjadi jawaban itu bermacam-macam, berbeda-beda. Tadi anak yang pertama lihat pada saat musim dingin. Jadi yang dia lihat adalah pohon pir yang jelek, pohon pir yang batangnya bengkok. Ya. Waktu anak yang kedua dia melihat pada musim semi, dia melihat ada kuncup-kuncup hijau yang kecil yang mulai tumbuh di dalam pohon itu. Anak yang ketiga dia datang pada saat musim panas, pada saat musim panas. Dan pada saat musim panas ini bunga-bunga buah pir ini mulai tumbuh. Ya, sebelum menjadi buah dia keluar bunga. Bunga-bunga ini menebarkan wangi yang harum. Anak yang keempat dia datang pada saat musim gugur. Dan ternyata pada saat musim gugur buah pir itu dipenuhi dengan buah yang matang dan ranum yang udah siap dipetik. Nah, karena itu ayahnya berpesan, mulai sekarang jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Ya, ayahnya ini mengatakan hal itu kepada anaknya. Jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Ketika kita sedang menghadapi masa yang sulit, semua terlihat tidak menjanjikan. Semua terlihat tidak memberikan pengharapan kepada kita. Semua terlihat mengecewakan buat kita. Sehingga akhirnya kita kecewa kepada diri kita sendiri, kita kecewa kepada situasi yang ada di sekeliling kita, kita kecewa kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita kecewa kepada hal-hal yang harusnya membuat kita punya pengharapan. Terlebih kadang-kadang kita kecewa kepada Tuhan. Kita menilai hidup kita gagal, kita menilai hidup kita tidak berhasil, kita menilai hidup kita bernasib buruk. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tidak ada nasib buruk di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan.
Tetapi kalau kita ada di dalam masa-masa yang sulit, kita diizinkan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa itu, untuk kita bisa menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan akhirnya pengharapan itu akan digenapi dalam hidup kita. Itu yang penting. Karena itu pesan dari ayah tadi itu adalah pesan yang sangat berguna juga buat kita. Jangan melihat di satu masa yang sulit, ya, tetapi kita harus melihat bagaimana rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Jika kita tidak bersabar saat kita menghadapi musim dingin, kita akan kehilangan masa musim semi dan musim panas yang penuh menjanjikan pengharapan. Dan kita tidak akan menuai hasil di musim gugur. Bersama Tuhan selalu ada pengharapan baru. Di dalam Roma 12 ayat 12 kita baca, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari tetap berharaplah kepada Tuhan apapun saat ini yang sedang kita hadapi. Kadang mungkin saat yang sangat sulit sekalipun kita alami, kita tetap berharap kepada Tuhan. Tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami pelajari Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang tidak akan mengecewakan kami Tuhan. Sekalipun kami mungkin harus menghadapi masa-masa yang sulit sekalipun. Sekalipun kami harus menghadapi masa-masa yang begitu sukar di mata kami Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kalau kami Tuhan izinkan melewati masa-masa yang sulit, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Karena itu kami mau bertekun di dalam masa-masa sulit kami Tuhan. Kami boleh bertahan di dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan bagi setiap kami. Dan itu semua akan menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih dan saat ini biarlah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus menyertai hidup kami. Di masa-masa saat ini Tuhan, pandemi saat ini biarlah kami boleh tetap terus berharap kepada Tuhan. Di dalam segala perkara di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.